Jodoh, maut, rezeki tak ada yang tahu bukan? Mungkin lo udah bosen dengar kalimat-kalimat klise seperti ini dari banyak cowok yang lain, Endia. Tapi gue bener-bener pengen ngasih tahu ke lo apa yang gue rasakan selama ini. Dan gue juga nggak mau maksain lo kudu dan harus menjawab pertanyaan gue saat ini juga. Yang terpenting bagi gue udah ngerasa lega karena udah ngungkapin semua perasaan gue ke lo. Endia, sambung Randy meneruskan kata-katanya tadi. Tujuan Randy menyatakan perasaannya ini kepada Arinda bukanlah untuk menjadikan Arinda sebagai seorang kekasih atau pacar untuknya saat ini juga. Karena Randy tahu, banyak benteng penghalang untuk hubungannya dengan Arinda itu. Namun Randy tetap mengungkapkan isi hatinya kepada Arinda agar perasaannya merasa sedikit plong dan lega. Meskipun jawaban yang akan ia dengar dari si cantik Arinda nanti adalah nomor, never, nope, tidak, ataupun sorry. Apapun hasilnya nanti, Randy akan tetap berusaha berlapang dada untuk menerimanya. Arinda masih diam membeku di tempatnya terduduk saat ini. Bangku taman kampus ini menjadi saksi bisu ungkapan pernyataan cinta Randy yang bisa dikatakan jauh dari kata romantis itu kepada Arinda Sarasvati, dewinya kampus jurusan sastra Inggris itu. Ya udah kalau gitu lo balik ke kelas lagi aja Endia, kayaknya bentar lagi jam pelajaran baru bakalan dimulai. Sorry ya Endia udah ganggu waktu istirahat lo ini. Ucap Randy dengan wajah kikuknya itu, ia bingung harus berkata apa lagi kepada Arinda. Karena gadis cantik yang memakai midi dress berwarna nude itu hanya terdiam membisu tanpa menanggapi kata-kata dari Randy sedikit pun. Wah, udah jelas banget nih kalau gue bakalan ditolak. Apalagi si Arinda cuman diem aja, sama sekali nggak nanggepin ucapan gue dari tadi. Nasib. Batin Randy berkecamuk, ia menebak-nebak hasil apa yang akan ia terima karena melihat sikap Arinda yang dingin kepadanya itu. Randy pun bergegas berdiri dari tempat duduknya sembari mengenakan tas ransel yang ia bawa kembali ke atas bahunya. Ia hendak beranjak pergi dari taman kampus itu. Setidaknya ia tak akan terlalu merasa malu bila pernyataan cintanya ini benar-benar ditolak oleh Arinda. Randy, tunggu dulu bentar. Apa lo nggak mau dengar jawaban dari gue dulu sebelum pergi, Ren? Ucap Arinda lirih setelah membungkam mulutnya sedari tadi itu. Ia mulai membuka suaranya lagi setelah Randy hendak tunggang langgang dan pergi dari tempat itu. Lo nggak perlu jawab sekarang kok Endia. Gila nggak buru-buru minta jawaban dari lo, santai aja kok. Balas Randy masih dengan wajah kikuk karena menahan malu. Tapi gue pengen jawab pertanyaan lo itu sekarang, Ren. Balas Arinda lagi, menegaskan kalimat yang ingin segera ia ucapkan itu. Mendengar Arinda berbicara seperti itu, Randy pun kembali duduk di bangku panjang taman kampus itu sembari meletakkan tas ransel yang ia bawa tadi. Dengan segala perasaan yang sudah campur aduk, detak jantung yang semakin dag-deg-dag tak karuan, disertai dengan keringat dingin yang sudah mengalir membasahi kedua jemarinya, Randy pun dengan sabar menunggu detik demi detik balasan jawaban yang akan Arinda berikan kepadanya. Duh, kenapa gue jadi grogi banget kayak gini ya? Udah kayak ikut sidang MPR DPR aja nih. Batin Randy lagi. Ren, gue sebenarnya juga suka sama lo Ren, bahkan sejak pertama kali gue kenal sama lo, jauh sebelum kita melakukan pendakian bersama ke Gunung Arjuna itu. Jadi, gue mau jadi pacar lo Ren. Ucap Arinda dengan wajah manisnya yang sudah tersipu malu dan memerah padam seperti kepiting rebus itu. Bukan perkara yang mudah juga bagi si cantik Arinda untuk mengakui perasaan terdalamnya kepada Randy. Sebagai seorang primadona kampus, baru kali ini Arinda juga ikut menyatakan perasaannya kepada seorang pria. Berada di tengah hiruk-pikuk jalanan kota Jakarta yang selalu saja penuh sesak ini, Randy dan Arinda tengah berada dalam perjalanan pulang dari kampus tempat mereka menimba ilmu itu. Berboncengan bersama mengendarai kendaraan sepeda motor kesayangan Randy dengan kecepatan sedang dan juga dengan perasaan sukacita yang sama. Bagaikan dua si joli yang tengah menikmati indahnya perasaan kasmaran yang mendalam. Namun tidak dengan perasaan Randy saat ini, ia terlihat hanya berdiam diri saja selama di perjalanan tadi. Tak seperti biasanya, Randy terlihat sedikit murung dan seperti tengah memikirkan sesuatu hal yang cukup serius.
Apakah ini ada kaitannya dengan isi pembicaraan melalui telepon yang Randy terima dari Mas Abeng dan si Udin tadi siang? Bisa jadi. Randy, ucap Arinda sembari menepuk punggung belakang Randy yang terlihat gagah nan bidang itu. Ayah, apaan Endea? Balas Randy setengah kaget karena tiba-tiba saja Arinda menepuk punggung belakangnya itu. Lo kenapa? Lo lagi mikirin apa? Dari tadi gue ajak ngobrol ke sana kemari kok kayaknya lo lagi nggak fokus ya? Emang tadi Mas Abeng sama si Udin bilang apa sama lo di telepon? Tanya Arinda penasaran. Ia pun menebak-nebak bahwa pasti telah terjadi sesuatu hal yang cukup buruk hingga membuat Randy menjadi tak fokus dan terlihat murung seperti itu. Arinda melihat raut wajah kekasihnya itu dari kaca spion sepeda motor yang tengah mereka berdua kendarai. Feeling Arinda memang tak pernah meleset, hanya dengan melihat ekspresi wajah dan perubahan sikap dari sang kekasih saja, ia sudah mengetahui bahwa ada sesuatu hal yang sudah terjadi. Randy pun segera menepikan sepeda motor yang ia kendarai itu, menghentikan laju kendaraannya dan hendak memberitahukan kabar tak sedap yang ia dengar dari Mas Abeng dan juga si Udin melalui panggilan teleponnya tadi. Ada apa, Ren? Tadi Mas Abeng bilang apa? Tanya Arinda lagi. Ia semakin dibuat penasaran dengan gelagat Randy yang aneh begitu. Endea, Bu Hanum Endea, Bu Hanum! Ucap Randy dengan nada suara yang terputus-putus, ia tak bisa melanjutkan kata-katanya lagi. Bu Hanum? Emangnya Bu Hanum kenapa, Ren? Ada apa sama Bu Hanum? Rasa penasaran Arinda pun mulai membumbung tinggi. Melihat wajah lesu Randy membuat Arinda mulai berpikir yang tidak-tidak. Bu Hanum meninggal dunia kemarin sore Endea. Balas Randy masih dengan wajah lesunya itu. Lagi-lagi ia harus mendengar kabar tak mengenakan tentang kepergian seseorang yang ia kenal dengan sangat baik itu. Meskipun Bu Hanum baru saja ia kenal dalam hidup Randy dan teman-temannya, namun berkat jasa dan bantuan serta kebaikan dari Bu Hanum, Randy dan teman-temannya bisa berhasil melaksanakan misi penuntasan mereka itu dengan cukup baik. Dan Randy pun merasa sangat berhutang budi terhadap sosok Bu Hanum tersebut. Jelas saja mendengar kabar duka atas kepergian Bu Hanum membuat Randy merasa terpukul dan sangat kehilangan. Serius, Ren? Bu Hanum yang kita kenal itu sudah meninggal dunia? Ya Tuhan, kenapa orang-orang baik seperti beliau selalu saja diambil oleh Tuhan secepat ini? Lo yang sabar ya, Ren. Balas Arinda sendu, ia pun ikut serta terhanyut dalam perasaan berduka yang mendalam. Bersambung. Jangan lupa mampir. Pertama, Petaka Pendakian Horor Gunung Arjuna Season 1. Kedua, Teror Rumah Susun Berhantu. Ketiga, Dangerous Love Ahmad Jason. Bab 3 Aungunduwo. Tokak, tokak, tokak. Assalamualaikum, Mbah Wage, kulo Abeng Mbah. Seru Mas Abeng mengucapkan salam ketika ia tiba di depan rumah Mbah Wage yang dipenuhi dengan aksen kayu-kayu jati yang mengelilingi hampir seluruh bagian rumah bergaya klasik itu. Pintu depan rumah Mbah Wage terlihat terbuka sebagian, menandakan bahwa dirinya memang sedang menunggu kedatangan seorang tamu. Mungkin saja orang tersebut adalah Mas Abeng. Seusai mendapatkan pesan yang Mbah Wage sampaikan melalui si Burhan sore tadi, Mas Abeng pun langsung bergegas mendatangi rumah Mbah Wage di malam harinya setelah ia selesai melakukan pekerjaannya di base camp merah putih. Melbu Beng, akun Enjero. Translate. Masuklah Beng, aku berada di dalam. Balas Mbah Wage yang hanya terdengar suaranya saja dari dalam rumah. Entah di mana si empunya rumah ini. Neh Mbah. Tanpa banyak basa-basi lagi, Mas Abeng pun masuk begitu saja ke dalam rumah sang sesepuh desa Tambak Sari yang begitu disegani dan dihormati oleh para masyarakat di desa sekitar itu. Lagi dan lagi, aroma wangi khas bakaran pohon gaharu ataupun wangian khas bakaran dupa pun mulai tercium di setiap sudut ruangan rumah Mbah Wage. Selain menjadi salah seorang sesepuh desa yang cukup disegani, Mbah Wage ini juga merupakan satu-satunya juru kunci Gunung Arjuna yang masih hidup hingga saat ini.
Belum ada ahli waris atau penerus dari sang juru kunci yang akan meneruskan jejak dan tanggung jawab Mbah Wage sebagai juru kunci Gunung Keramat ini selanjutnya. Mungkinkah Mas Abeng yang akan diberikan amanah berupa tanggung jawab sebesar itu untuk meneruskan jejak Mbah Wage? Jejak langkah sebagai seorang juru kunci Gunung Arjuna? Entahlah. Belum ada titik terang maupun tanda-tanda hal tersebut akan terjadi. Namun melihat background atau latar belakang keluarga dan asal-usul Mas Abeng yang juga merupakan cucu dari salah seorang juru kunci dan sesepuh desa di masa lalu, harusnya Mas Abeng ini akan cukup layak bila dinobatkan sebagai sang juru kunci Gunung Arjuna selanjutnya untuk menggantikan posisi Mbah Wage yang sudah sepuh dan menua itu. Ilmu kanuragan serta kesaktian Mbah Wage lama-kelamaan pun akan terkikis seiring dengan perubahan fisiknya yang mulai melemah dan melayu itu. Lungguh di sekdek kunu, Beng. Translate. Duduklah dulu saja di situ, Beng. Ucap Mbah Wage lagi kepada Mas Abeng, sebelum ia menampakkan dirinya yang tadi masih berada di dalam sebuah ruangan yang biasanya ia gunakan untuk tempat bertapa itu. Lagi-lagi, tanpa banyak bertanya, Mas Abeng pun hanya menuruti perintah Mbah Wage kepadanya saja. Ia pun duduk di atas sebuah dipan kayu panjang yang berada di dalam ruang tamu rumah milik Mbah Wage itu. Ada aura mistis tersendiri yang Mas Abeng rasakan ketika berada di dalam rumah itu. Tak lama berselang, Mbah Wage yang tengah mengenakan pakaian serba hitam serta ikat kepala atau ubet yang tak pernah ia lepaskan dari lingkar kepalanya itu keluar dari dalam bilik kamar tempatnya bertapa tadi. Kepiye kabarmu, Beng? Apa ti? Wes suwe aku ora krungu kabar teko awakmu iku. Translate. Bagaimana kabarmu, Beng? Baik bukan? Sudah lama aku tidak mendengar kabar darimu itu. Ucap Mbah Wage dengan pembawaannya yang begitu teduh berwibawa dan cenderung bertutur kata yang halus. Alhamdulillah kulo sembah, wonten urusan nopo Mbah Wage madosi kulo meniko? Translate. Alhamdulillah saya baik, Mbah. Ada urusan apa hingga Mbah Wage mencari saya? Balas Mas Abeng to the point. Ia tak lagi bertele-tele dan langsung menanyakan maksud dan tujuan Mbah Wage memanggil dirinya untuk datang ke rumah sang sesepuh desa ini. Sebagai pemuda asli yang berasal dari desa Tambaksari dan sudah cukup lama mengenal sosok sang sesepuh desa ini, tentu saja Mas Abeng langsung mengetahui dengan pasti ada sesuatu hal yang cukup penting yang akan Mbah Wage sampaikan kepadanya. Bahkan bisa dikatakan sesuatu hal yang cukup urgent yang tentunya akan Mbah Wage sampaikan kepada Mas Abeng saat ini. Mundu woh, Beng! Tegas Mbah Wage. Raut wajah lelaki tua itu berubah drastis dan mulai menegang, ia tak lagi basa-basi kepada Mas Abeng. Mundu woh, Mbah? Maksudnya apa? Tanya Mas Abeng kebingungan. Ia tak begitu faham dengan maksud ucapan yang Mbah Wage sampaikan kepadanya tadi. Pungkasane tetopo kumaing, ono sak kelebatan suara sek ngadanian awak dewe bakalan ngunduwo, firasatku elek, Beng. Bakalan ono sek ketekan patine, orang ngerti sopo wang sek bakal ngalami, ananging uang ikut cedak ambak awak dewe. Translate. Setelah berakhirnya tetapaku tadi, ada sekelebat suara yang membisikiku jika kita semua akan ngunduwoh memetik hasil dari apa yang sudah diperbuat. Firasatku jelek, Beng. Akan ada seseorang yang menemui ajalnya. Tidak tahu siapa orang yang akan mengalami hal itu. Tetapi yang pasti, seseorang tersebut adalah orang yang cukup dekat dengan kita semua. Ucap Mbah Wage dengan nada suara lirih dan sendu, bercampur dengan guratan kesedihan yang mendalam yang tersirat jelas dalam ucapannya tadi. Seseorang yang kita kenal akan meninggal dunia? Gumam Mas Abeng mengulangi ucapan Mbah Wage dengan segala pemahamannya. Betapa terkejutnya Mas Abeng mendengar kabar duka tersebut. Memang benar jika apa yang Mbah Wage sampaikan baru saja hanyalah sekedar firasat atau penglihatan semu yang ia dapatkan dari ritual tetapa gaib yang biasa ia lakukan itu saja. Namun entah hanya karena sebuah kebetulan semata atau karena memang firasat yang tak sengaja Mbah Wage dapatkan, apa yang Mbah Wage sampaikan ini selalu tepat dan benar benar terjadi. Seperti warning atau pertanda yang disampaikan sebelum adanya kejadian besar. Siap no hatimu, Beng. Opo sek bakal kedaden ora bisu diatur ambek manung solian. Translate.
Siapkan hatimu, Beng. Apa yang akan terjadi tidak bisa dikendalikan oleh manusia yang lain. Pungkas sembah Wage sembari menepuk-nepuk pundak Mas Abeng. Garis takdir yang sudah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa tak bisa lagi dirubah atau dicegah oleh manusia. Begitulah kiranya maksud perkataan Mbah Wage yang ia nasihatkan kepada Mas Ameng. Apakah semua ini adalah pertanda bila seseorang yang akan menemui ajalnya adalah orang yang cukup dekat dengan Mas Abeng? Namun siapa dia? Terjawablah sudah teka-teka yang selama ini Mas Abeng pertanyakan setelah ia berkunjung dari rumah Mbah Wage beberapa hari yang lalu. Sore ini, Mas Abeng dan juga si Udin yang tengah berada di dalam basecamp merah putih mendengar berita kabar duka yang disiarkan melalui toa atau pengeras suara masjid terdekat di desa Tambak Sari ini. Kabar duka atas meninggalnya sang janda tua pemilik rumah penginapan di desa Tambak Sari. Tak lain dan tak bukan, dialah Bu Hanum. Innalillahi, iya Din. Aku juga dengar suara tua itu. Bu Hanum, itu beneran nama Bu Hanum yang kita dengar tadi, Balas Mas Abeng meyakinkan sekali lagi apa yang ia dengarkan tadi apakah benar atau tidak. Iya Mas Beng. Betul, tadi yang disebutkan di pengumuman itu adalah nama Bu Hanum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Balas si Udin menegaskan pertanyaan Mas Abeng tadi. Keduanya pun hanya bisa duduk termenung sejenak di tempat mereka masing-masing, berusaha mengumpulkan kesadaran mereka kembali setelah sempat blank untuk sesaat. Mas Beng, kita beritahu kabar duka ini ke Mas Randy segera saja ya Mas. Bukannya Bu Hanum itu sudah dianggap seperti ibu kandungnya Mas Randy dan Mas Anton sendiri ya Mas Beng? Ucap si Udin lagi, kali ini ia meminta saran kepada Mas Abeng. Apakah ia diperbolehkan untuk menghubungi Randy segera atau tidak? Jangan dulu Din, aku dengar si Randy lagi ada ujian, dan besok adalah hari ujian terakhirnya. Kita kasih tahu besok sore saja Din, aku khawatir kalau kita beritahu dia hari ini, nanti malah bikin si Randy jadi ndak fokus ujian. Balas Mas Abeng mencegah si Udin untuk memberitahu Randy. Mau bagaimanapun juga, Mas Abeng tak mau membuat Randy khawatir dan gelisah hingga melupakan ujian sekolahnya itu. Sekarang kita segera ke rumah Bu Hanum dulu saja, Din. Kita bantu-bantu di sana. Besok kalau situasinya sudah memungkinkan, baru kita kasih tahu kabar ini ke Randy dan kakaknya. Sambung Mas Abeng lagi, pemikirannya selalu begitu dewasa dan tepat menyesuaikan keadaan. Si Udin pun menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan pendapat yang Mas Abeng sampaikan tadi. Tanpa menunggu lama, mereka berdua pun bergegas bertolak menuju kediaman sang janda tua untuk membantu para warga setempat mempersiapkan prosesi pemakaman. Ren, lo nggak apa-apa kan? Ucap Arinda di sela-sela keheningan yang baru saja terjadi. Randy dan Arinda masih berada di tepian jalan menuju ke kediaman Arinda. Suasana sukacita yang siang tadi mereka rasakan, tiba-tiba saja berubah menjadi suasana duka, sendu dan kelabu seperti cuaca sore hari ini. Mega mendung berwarna hitam pekat mulai menghiasi cakrawala, sepertinya sebentar lagi jalanan ibu kota ini akan diguyur oleh hujan yang cukup deras. Iya Endea, gue nggak apa-apa kok. Gue anterin lo pulang dulu aja ya, habis itu gue mau nyamperin Bang Anton ke kantornya. Balas Randy masih dengan nada suara yang begitu sendu. Nampak terlihat jelas manik mata pemuda berparas tampan itu mulai berkaca-kaca. Kesedihan yang luar biasa dalamnya pasti tengah Randy rasakan. Iya, Ren. Balas Arinda sekenanya. Arinda tak bisa berbuat banyak untuk menghibur hati Randy yang tengah diselimuti oleh kesedihan itu. Kehilangan sosok seorang ibunda untuk yang kedua kalinya bukanlah sebuah perkara yang mudah bagi Randy. Seperti apapun wujud kehilangan, pasti akan menorehkan luka yang cukup mendalam di hati seseorang. Apalagi kehilangan sosok seorang ibu. Dengan kecepatan tinggi, Randy pun mengendarai kuda besinya lagi dan bergegas mengantarkan sang kekasih untuk pulang ke rumahnya. Ya Allah Bu Hanum, baru 1 tahun ini saya mengenal sosok beliau. Kenapa harus secepat ini Bu? Batin Randy terus berkecamuk, dalam diamnya, tak terasa peluh air mata pun jatuh membasahi pipinya. Berkendara dengan perasaan hampa, kepedihan yang bercampur dengan kehilangan. Sungguh sakit tak berdarah. Ren,
lo hati-hati di jalan ya, lo harus fokus berkendara, jangan ngebut-ngebut, everything gonna be okay, Ren. Ucap Arinda memberikan nasihat kepada sang kekasih setelah ia turun dari sepeda motor yang mereka tumpangi tadi. Jangan mikir yang macem-macem dulu ya Ren, saat ini, lo doain dulu saja untuk kebaikan Bu Hanum. Ikhlaskan kepergian beliau Ren, gue yakin, Bu Hanum pasti beristirahat dalam damai. Sambung Arinda lagi dengan seutas senyum pahit yang ia paksa keluar dari bibirnya itu. Siapa lagi yang bisa menguatkan Randy di kala saat-saat duka seperti ini bila bukan dirinya? Bila Arinda ikut bersedih, lantas bagaimana dengan Randy? Bukankah ia akan tambah hancur berantakan? Arinda pun berusaha menguatkan dirinya sendiri, memberikan support dan positive vibe kepada Randy. Iya Endea, thanks ya, kalau gitu gue pergi dulu. Balas Randy dengan seutas senyum datar yang ia paksa juga untuk keluar. Ia pun bergegas memakai helmnya kembali dan memutar haluan untuk bertolak menuju kantor tempat di mana sang kakak bekerja. Kebetulan kantor desain grafis yang merupakan tempat Bang Anton bekerja itu berlokasi yang tak begitu jauh dari kediaman rumah Arinda ini. Mungkin jaraknya hanya membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit saja bagi Randy untuk menuju ke tempat itu. Bukan tanpa alasan Randy bertekad untuk datang langsung ke tempat kerja sang kakak, ia berencana untuk mengajak Bang Anton bertolak ke kota Malang saat ini juga. Apa Ren? Lo ngomong apa barusan? Ucap Bang Anton setengah meninggikan suaranya. Ia tak percaya dengan kabar duka yang baru saja ia dengar dari sang adik kesayangannya itu. Iya Bang, gue juga baru aja dikasih tahu sama Mas Abeng dan si Udin. Tadi mereka berdua nelpon gue waktu gue pulang dari kampus. Balas Randy dengan wajahnya yang sama sekali sudah tak bersemangat lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Bu Hanum, ya Allah. Kenapa secepat ini, Bu Hanum? Ucap Bang Anton sendu, sama seperti reaksi Randy tadi, Bang Anton pun juga terkejut dan sempat tak mempercayai kabar duka tersebut, karena seingatnya, baru 1 minggu yang lalu ia sempat berkomunikasi dengan Bu Hanum dan kondisi janda tua itu masih dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Namun sekali lagi, umur seseorang tidak ada yang tahu. Ajal bisa menjemput siapapun, dimanapun dan kapanpun itu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Bang Anton, kita ke kota Malang hari ini ya Bang? Ucap Randy lagi, membuyarkan lamunan Bang Anton yang baru saja melanglang buana ke masa-masa 1 minggu yang lalu itu. Ren, lo tenang dulu Ren. Jangan gegabah, ini udah mau malam loh. Lo jangan buru-buru, lagian lo sama si Anton juga belum ada persiapan apa-apa kan kalau mau ke kota Malang? Dan lagi, si Anton gak bisa ikut ke kota Malang dalam waktu dekat ini, Ren. Sergah si Ricky, sahabat karib Bang Anton sekaligus rekan kerjanya. Di dalam ruang kantor itu, terdapat beberapa rekan kerja Bang Anton, namun hanya si Ricky seorang yang menjadi partner satu ruangan dengan Bang Anton. Sehingga kabar duka ini pun juga sampai di telinga pemuda baik hati itu. Bersambung. Jangan lupa mampir. Pertama, Petaka Pendakian Horor Gunung Arjuna Season 1. Kedua, Teror Rumah Susun Berhantu. Ketiga, Dangerous Love Ahmad Jason. Bab 4, Bak